melihat figurnya seorang jenderal tapi memiliki kecerdasan yang luar biasa dan sikap demokrasi yang saya kira sangat sipil gitu kan. Yang saya lihat di sini justru perencanaannya tidak matang gitu. Karena sesuatu yang besar sekali kok bisa berubah-berubah dalam waktu sesingkat itu gitu kan, untuk ukuran Nusa Tenggara Barat ya. Apa ini kita bisa tahu ini agenda besarnya Bang Iju memimpin Demokrat NTB ini seperti apa, misi-misinya gitu Bang? Ya, misi saya sih sebagaimana yang saya sampaikan saat musda ya, karena proses musda di Demokrat ini kan ada 3 tahap ya. Ada pramusda, kemudian ada musdanya, kemudian ada pasca musda. Nah, pasca musda ini ada pengujian oleh ketua umum langsung yang disebut dengan fit and proper test ya. Di sana kami menyampaikan visi misi, program kerja dan lain sebagainya. Ya, salah satu program kerja saya tentu mengisi dapil-dapil yang kosong gitu. Karena di NTB sendiri ada beberapa dapil yang kosong, misalnya di RI itu ada 1 dapil, yaitu dapil NTB 1 di Pulau Sumbawa itu kami tidak mendapatkan kursi. Nah, ini pasti menjadi PR saya sebagai ketua DPD untuk bagaimana mengisi dapil Pulau Sumbawa, dapil NTB 1. Kemudian di provinsi itu ada 2 dapil kami yang kosong, walaupun ada 1 dapil kami mendapatkan 2 kursi. Tentu ke depan ini yang sudah ada ini akan kita pertahankan, yang kosong akan kita isi seperti itu. Di medan perang yang baru dengan yang sudah lama begitu Bang Iju ya? Iya. Dan tentu karena kan saya bilang tadi ya, antusiasme masyarakat juga tinggi masuk ke Demokrat gitu ya. Saya kira semua orang harus bersiap untuk berkompetisi lah gitu. Jadi kalau dari Demokrat sendiri apa yang diutamakan nih, yang kader yang udah lama atau memang ada yang sudah yang bukan kader tapi potensial kemudian minta bergabung atau seperti apa nih Bang Iju? Ya, gabungan dari keduanya lah. Ya, tentu kami sebagai partai yang sudah cukup lama ya, berdiri sejak tahun 2021, sudah berapa kali mengikuti pemilu, tentu banyak kader-kader yang sudah bergabung dengan Demokrat ini sejak awal berdirinya Demokrat. Ada juga yang masuk belakangan, dan kami sebagai partai yang terbuka tentu sangat membuka diri terhadap semua peluang itu gitu. Intinya bahwa mau kader lama, mau kader baru, silahkan yang ingin bergabung yang sesuai pikirannya dengan visi dan misi dan platform Partai Demokrat. Kami sangat terbuka dari segala golongan, karena kami adalah partai inklusif ya, tidak menggunakan simbol-simbol identitas tertentu. Jadi kami terbuka saja, semua orang yang masuk di Demokrat, entah itu kader baru, kader lama, semuanya memiliki hak yang sama begitu. Walaupun nanti tentu ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi tentunya ya, karena kan tidak semuanya, mungkin ini kan persoalan harus ada 1 orang yang menjadi apa gitu kan. Jadi yang lainnya ya tentu kami akan tempatkan di tempat yang lain sesuai dengan kapasitas mereka gitu. Kalau tadi platform Demokrat segala macam dan nilai-nilai Demokrat itu, Partai Demokrat itu seperti apa? Ya, pertama tentunya inklusivisme ya, keterbukaan, pluralisme, bahwa kami adalah partai yang plural gitu, karena memang citra bangsa Indonesia ini kan, jati diri bangsa Indonesia itu kan plural gitu kan. Nah, ini yang diterjemahkan oleh Pak SBY waktu itu untuk menjadi salah satu nilai-nilai yang harus dianut oleh Partai Demokrat tentunya. Nah, tentunya yang paling utama adalah Partai Demokrat adalah partai yang nasionalis religius kan. Nah, partai tengah gitu. Kami tidak menjadi partai yang, ya istilah kawan-kawan kalau di aktivis itu kan ada yang kanan mentok, ada yang kiri mentok. Kami jadi berada di tengah-tengah, jadi moderat. Ya, partai yang moderat dari segala hal gitu kan. Karena kata ulama itu kan khairul umur ausatuha katanya kan, sebaik-baiknya urusan itu di pertengahan. Nah, itulah makanya kami itu adalah nilai yang dianut oleh Partai Demokrat gitu. Baik Bang Iju, kalau untuk
Tapi kan masih terbuka peluang nih untuk menjadi kader Demokrat. Apa sih yang dilihat oleh Demokrat sebelum menerima atau seseorang ingin mendaftar jadi kader itu, apa yang dilihat? Ada kriteria misalnya seperti itu kan? Kriteria khusus tidak ya, saya kira. Yang penting mereka adalah warga negara Indonesia. Nah, itu yang paling utama, saya kira. Kan tidak mungkin kita menerima warga negara Amerika untuk jadi kader Partai Demokrat. Ya, di sana juga ada Partai Demokrat. Ya, jadi ya saya kira yang utama adalah warga negara Indonesia, saya kira. Terus kemudian ya beragama, karena memang masyarakat Indonesia ini kan Pancasila, ya Pancasila. Kemudian nasionalis religius itu adalah ideologi Partai Demokrat. Jadi kami harus menerjemahkan itu kepada hal-hal yang sifatnya teknis gitu. Itu karena kami menentang ketidakberagaman. Ya, walaupun dari berbagai agama, silahkan masuk kepada Demokrat. Ini adalah rumah bersama seluruh rakyat Indonesia. Mari bergabung, kita kita bekerja, kita berikhtiar, kita berproses di dalam Partai Demokrat sesuai dengan, tentu harus sesuai dengan visi dan misi dan platform Partai Demokrat tadi gitu. Ya, baik Bang Iju. Tadi ada kader lama, kader potensi, kader-kader baru. Kalau Bang Iju sendiri gabung di Demokrat sudah dari tahun berapa itu? Saya gabung di Demokrat tahun 2005. 2005. Ya. Itu langsung begitu terjun politik langsung pilihan partainya Demokrat atau ada yang sebelumnya? Iya, saya ini baru pertama berpartai itu ya memang di Partai Demokrat. Tulen berarti. Tulen dan tidak pernah. Jadi saya waktu itu ya terus terang saja saya terinspirasi dengan figur Pak SBY. Pak SBY ini kan figur yang agak langka ya, seorang jenderal. Ini kan karena baru saja reformasi ya, 98 reformasi. Saya juga sebagai mahasiswa di Jogja waktu itu. Terus pasca Pak Gus Dur Abdurrahman Wahid menjadi presiden, terus Bu Mega itu kan Pak SBY jadi menteri. Nah, agak langka melihat seorang jenderal saat itu kan dengan citra Orde Baru gitu, tentunya, tapi ini kok berbeda gitu. Seorang jenderal yang cerdas, terus memilih jalan demokrasi untuk meniti karir di bidang politik. Nah, ini akan menjadi pertanyaan saya waktu itu sebagai fresh graduate lah ya, saat itu. Jadi saya terinspirasi, saya berpikir bahwa saya harus masuk Partai Demokrat begitu. Begitu awal mulanya. Iya. Dulu memutuskan terjun ke politik gimana Bang? Ya karena saya kan fresh graduate ya, baru saja selesai kuliah, walaupun kuliahnya agak lama waktu itu ya, S1-nya agak lama. Nah, cuma saya pulang dari Jogja, kemudian ya seperti tadi saya terinspirasi dengan Pak SBY ya, saya lihat figurnya seorang jenderal tapi memiliki kecerdasan yang luar biasa dan sikap demokrasi yang saya kira sangat sipil gitu kan. Orang militer yang ya, sangat sipil. Orang militer yang sangat sipil gitu, dan tapi sangat taat pada rule of law ya. Taat asas sekali Pak SBY ini. Ini kan menjadi inspirasi bahwa menjadi negara demokrasi, menjadi insan demokrasi itu kan tidak harus menjadi dan tidak menjadi pribadi yang anarkis gitu kan. Demokrasi, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat ini tetap jalan, tapi juga memiliki ketaatan terhadap asas rule of law. Nah, inilah pribadi Pak SBY yang saya katakan unik gitu kan. Jadi ada collide antara jiwa seorang patriot yang dalam diri beliau sebagai seorang tentara itu, tapi juga menjadi seorang demokrat sejati gitu, dalam artian bukan hanya Partai Demokrat ya, demokrat dalam artian jiwanya itu sangat memahami demokrasi gitu. Nah, ini yang saya kira dibutuhkan oleh negara ini gitu. Ada kebebasan berpendapat di satu sisi, tapi juga ada ketaatan orang terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi kemerdekaan dan kebebasan yang bertanggung jawab. Iya, seperti itu. Itu yang saya lihat dalam pribadi Pak SBY. Makanya saya mendapat inspirasi untuk ya saya harus gabung Partai Demokrat. Berarti waktu itu nyalon di
Langsung? Saya ya tidak langsung nyalon ya, dari 2005 kemudian saya jadi anggota biasa, 2006 baru saya masuk di DPC, waktu itu menjadi ketua Bapilu di Lombok Barat, kemudian 2009 saya baru calon di Kabupaten Lombok Barat. 9 sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang 3 periode Bang Iji ya. Ya, 3 periode. Berarti 2024 besok masih di Lobar atau gimana Bang Iji? Kalau 2024 mungkin karena saya sudah 3 periode di Kabupaten Lombok Barat, terus kemudian sudah pernah menjadi ketua DPC, sekarang saya jadi ketua DPD, saya kira Lombok Barat membutuhkan regenerasi juga, sebagaimana kami di DPP juga sudah melakukan regenerasi dari hanyalah ketua umum sudah berganti, terus saya juga sebagai bagian dari regenerasi dari pemimpin-pemimpin terdahulu yang ada di DPD NTB. Ya, saya kira nanti kawan-kawan, itu kesempatan kawan-kawan kader yang lainnya lah untuk menggantikan posisi saya di Kabupaten Lombok Barat. Terus Bang Iju ini kemana? Ya, saya sampai saat ini tentu pertama menjadi PR saya terbesar tentu adalah melakukan manajemen partai sebaik mungkin ya untuk menuju kemenangan. Nah, persoalan bahwa apakah aliran arah politik saya kemana, nanti kita lihat seperti apa ya. Masih disimpan-simpan ini. Karena yang penting dulu bagi saya ini amanah ketua umum Mas AHY ini harus saya tuntaskan dulu, saya pastikan dulu gitu bahwa semua perangkat, semua kekuatan Demokrat di NTB ini sudah dalam posisi steady gitu kan, sudah dalam posisi siaga, mapan dulu ya, siaga. Kemudian kita hadapi dulu ini pilkada, nanti kita lihat ya seperti apa. Yang penting amanah ini kita rapikan dan kita bereskan dulu. Kalau di masing-masing kabupaten atau di provinsi sekalipun ada enggak targetnya, berapa kursi di sini berapa, di sini berapa, begitu enggak Bang Iju? Dipasang gitu, dipatok gitu. Ya tentu sebagai partai politik tentu kita punya target ya, pasti ada target. Ya, target minimal kami adalah mengisi, seperti saya bilang tadi, adalah mengisi semua dapil yang kosong dan mempertahankan yang sudah ada. Misalnya sekarang Demokrat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, DPRD-nya itu pada posisi 7 kursi ya, 7 kursi dari 8 dapil. Ada 2 dapil yang kosong dan ada 1 dapil yang terisi 2 di dapil Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. Nah, harapan kami ke depan tentu target kami adalah mempertahankan yang sudah ada ini dan menambah yang belum terisi itu. Ya, minimal seperti itu. Tapi jika masyarakat memberikan kami percayaan yang besar, tentunya tidak menutup kemungkinan bisa lebih dari itu gitu kan. Tadi Bang Iju udah jelaskan nilai-nilai. Ada tidak catatan ini dari Bang Iju soal pembangunan di NTB ini, Bang? Apalagi kita ini baru habis pandemi, misalnya kan masih pandemi, terus kita akan bergerak ke pemulihan ekonomi, kita punya harapan dari berbagai sektor unggulan. Catatan dari Bang Iju apa sih ini supaya untuk mengakselerasi pembangunan di NTB ini? Ya, kalau catatan terkait pembangunan saya kira bukan hanya saya, ini Partai Demokrat memiliki platform lah dalam pembangunan ekonomi terutama yang kami sebut dengan SBY-nomic lah ya. Ini gaya Pak SBY membangun ekonomi pada saat memimpin Indonesia saat itu, dan saya kira itu masih sangat relevan dengan situasi saat ini. Misalnya bahwa pembangunan ekonomi itu harus pro pertama ya, pro terhadap pengentasan kemiskinan tentunya. Kemudian harus pro growth-nya ini seperti apa? Pro terhadap pertumbuhan, tapi pertumbuhan seperti apa? Kalau Pak SBY sebut ini sebagai growth with equity kan, bahwa pertumbuhan itu harus disertai juga dengan pemerataan, keadilan. Agar gitu kan? Kalau ekonomi tumbuh, kalau timbangannya makin tinggi malah berkeadilan gitu kan. Kalau kita berbicara hanya sebatas pertumbuhan, bisa saja kita bertumbuh tinggi tapi di masyarakat itu ketimpangannya yang tinggi gitu kan. Yang kita inginkan adalah pertumbuhan tentu dengan yang berkeadilan gitu kan. Nah, kemudian tentu karena tantangan kita ke depan, pertumbuhan ekonomi itu harus dia sustainable, harus berkelanjutan. Nah, bagaimana cara berkelanjutan? Sebuah kebijakan ekonomi harus pro environment tentu kan,
harus bisa menjaga lingkungan ini gitu kan, karena kita tidak hidup hanya 10-20 tahun yang akan datang gitu kan. Tentu walaupun mungkin secara pribadi kita tidak tahu ajal sampai kapan, tapi kan tentu ada generasi-generasi selanjutnya yang harus juga mewarisi itu. Nah, dalam case NTB tentu saya melihat kita kadang terlalu euforia ya terhadap beberapa kegiatan-kegiatan ekonomi yang sifatnya bombastik ya. Saya tidak dalam posisi menentang dan tidak setuju terhadap itu gitu, setuju, tapi cuma jangan sampai kemudian misalnya beberapa event besar ini juga menyedot segala sumber daya yang kita miliki sehingga yang lainnya terabaikan gitu, hal-hal yang sifatnya sangat sangat fundamental sungguhnya begitu. Nah, harus tahu mana yang prioritas, mana kan harus ada prioritas dan juga harus tahu kapasitas kita sejauh mana gitu. Ya memang kalau kita memiliki anggaran misalnya segini ya sampai mana dan apa saja yang harus dibereskan dulu dengan anggaran segini, jangan kita memaksakan diri gitu, supaya jangan besar pasak daripada tiang lah maksud saya gitu singkatnya. Akhirnya ngutang ya, akhirnya ngutang, yang ngutang itu justru membebani yang selanjutnya begitu kan. Kita tidak dalam posisi menentang hutang ya, asalkan itu semua terukur gitu kan. Kita ingat dulu Pak SBY misalnya di tahun 2004 kan diwariskan misalnya hutang itu kalau kita dibandingkan dengan PDB Indonesia waktu itu kan sampai 56% ya, PDB kita. Ya, tapi dalam 10 tahun Pak SBY bisa menurunkannya rasionya itu sampai setengah, sampai 24%. Gitu kan. Nah, ini sehat gitu. Jangan kemudian nanti karena ini kalau kita berpikir bahwa kita menjadi pemimpin seumur hidup bisa saja seperti itu kan, semau-maunya gitu kan. Tapi kalau berpikirnya bahwa stepnya memang harus sampai misalnya ini A sampai Z, tapi step awal ini 5 tahun ke depan ini stepnya sampai D, ya kita sampai D dulu gitu kan. Jangan kemudian dalam 5 tahun kita mau menyelesaikan dari A sampai Z, sedangkan kemampuan kita juga tidak ada. Memang hal seperti ini bukan sesuatu yang sensasional ya, bukan sesuatu yang bisa kita olah menjadi citra yang menggoda masyarakat untuk heran gitu ya. Cuma memang tidak mudah seperti itu ya, mengelola itu dengan antara keinginan kita untuk semata-mata hanya ingin menjadi besar di hadapan masyarakat, atau memang berjalan apa adanya, baik tapi dapat mengukur sampai tingkat mana yang harus diselesaikan, kita selesaikan sesuai dengan anggaran supaya tidak juga menjadi kisruh kan. Ya faktanya sekarang saya juga mengamati, saya juga mendengar aspirasi dari banyak pihak, dari mulai birokrasi, kawan-kawan pengusaha, kawan-kawan aktivis. Saya mendengar semua itu akhirnya kan banyak kisruhnya gitu, karena saya lihat ada keinginan yang besar sekali gitu, tapi kemampuan kita ini yang masih kurang, tidak bisa mendukung kemauan ini gitu. Bukankah itu sebenarnya momentum itu Bang ini? Kita punya momentum, kenapa kita tidak memanfaatkannya? Momentum untuk apa maksudnya? Momentum untuk melompat yang tadi itu. Ya boleh asalkan terukur, maksud saya asalkan terukur. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak anti terhadap hal-hal seperti itu, cuma harus terukur gitu kan. Nah, sehingga misalnya kemarin kita lihat awalnya direncanakan misalnya 750 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan gitu kan. Tiba-tiba di tengah jalan kenapa dipindah menjadi pembangunan rumah sakit? Yang saya lihat di sini justru perencanaannya tidak matang gitu. Karena sesuatu yang besar sekali kok bisa berubah-berubah dalam waktu sesingkat itu gitu kan. Untuk ukuran Nusa Tenggara Barat ya,
kita tidak berbicara Konteks NTB ini, ya, kita tidak berbicara konteks Jakarta yang memiliki APBD 70 triliun. Kita hanya berbicara konteks Nusa Tenggara Barat yang APBD-nya tidak lebih dari 5 triliun. Itu kan. Anggaran 750 miliar itu sebenarnya sesuatu yang besar. Itu bukan, kalau kita berbicara Jakarta mungkin itu kecil sekali 750 miliar itu. Tapi untuk NTB 750 miliar ini adalah anggaran yang besar, dan harapan kami di Partai Demokrat sebagai partai pengusung juga ini benar-benar dikelola dengan baik, dengan perencanaan yang presisi ya, perencanaan yang benar-benar terhitung, terukur dan lain sebagainya, supaya tidak menjadi menjadi gangguan di kemudian hari. Dan kita dengar banyak itu, malahan provinsi mempunyai utang juga di beberapa kontraktor misalnya yang tidak bisa dibayarkan gitu kan. Agak risih juga kita, terutama kami di Partai Demokrat yang notabene sebagai partai pengusung. Jadi melihat berdasarkan pengamatan tadi, terus kemudian kinerja legislator Demokrat di sejumlah di kursi-kursi dewan. Jadi untuk selanjutnya apa ini yang akan diperjuangkan Demokrat ini? Ya, pertama kalau berbicara dewan-dewan di provinsi dan di kabupaten kan tentu kita tidak ada istilah kalau dari aturannya ya. Nah, ini kan undang-undang yang aturnya berbeda dengan DPR RI yang menggunakan undang-undang MD3 kan kalau di kabupaten kota ini pakai undang-undang pemerintah daerah kan. Nah, tentu kita tidak berbicara soal oposisi dan non oposisi, tapi kemudian tentu harapan kami sebagai partai pengusung yang notabene ya quote-unquote dianggap sebagai partai pemerintah di Nusa Tenggara Barat gitu ya, kami tetap akan memberikan masukan yang baik kepada pemerintah daerah ya, juga memberikan kritik yang membangun tentunya, bahwa jika kebijakan ini kurang tepat bagi masyarakat, kami akan sampaikan kepada pemerintah daerah bahwa ini kurang tepat gitu kan, karena ini tidak memiliki dampak yang baik kepada masyarakat ya. Nah, tapi kalau memang itu kebijakannya bagus untuk hajat hidup orang banyak, untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat, tentu kami akan menjadi garda terdepan untuk mengawal itu, mendukung itu, untuk mengawal kebijakan pemerintah. Baik Bang Iju, untuk kembali lagi ke pemilu 2024 ini, untuk Demokrat, apa yang ditawarkan Demokrat kepada masyarakat dalam rangka Demokrat meraih cita-cita dan targetnya di pemilu 2024? Ya, Demokrat tentu memiliki beberapa program-program jika Demokrat menang, terutama ya, entah nanti kembali lagi kepada pemerintahan di skala nasional, ketua umum bisa menjadi high call kami itu menjadi presiden atau paling tidak menjadi wakil presiden. Tentu apa-apa yang tadi saya sampaikan menjadi platform Partai Demokrat itu tentu akan menjadi hal yang akan kami tawarkan kepada masyarakat untuk kembali lagi kita memberikan perbaikan lah untuk negara ini ya, misalnya dari pertumbuhan ekonomi. Selama kami memimpin negeri ini selama 10 tahun itu kan stabil pertumbuhannya itu pada angka 6% yang saat ini mungkin tidak pernah dicapai pertumbuhan itu. Itu pertama, stabilitas pertumbuhan ekonomi ya, stabilitas. Kemudian ya kesejahteraan tentunya ya, prosperity-nya, with security tentunya, kesejahteraan yang dibarengi dengan keamanan tentunya, karena tidak mungkin sebuah perjalanan ekonomi yang stabil, kehidupan masyarakat yang stabil tanpa ada keamanan. Kalau nggak stabil ya nggak enak ngapa-ngapain. Ya, begitu dia. Itu dia. Tentu iklim demokrasi tentunya ya, karena kita sejak awal berdiri negara ini sudah menetapkan bahwa kita menggunakan sistem demokrasi ya. Karena kita ingat mungkin Presiden Soekarno saat menjelaskan apa itu Pancasila di forum PBB waktu begitu masuk ke sila keempat, Presiden Soekarno tidak membacakan, tidak menerjemahkan
yang panjang itu ya, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan pemilik. Tidak, Presiden Soekarno hanya mengatakan demokrasi gitu kan, untuk sila yang keempat ini. Nah tentu iklim demokrasi ini harus kita jaga seperti yang tadi, kebebasan berpendapat dijamin gitu kan, dengan tentu rule of the law ya, seperti itu, supaya bahwa kebebasan ini ya tidak nanti baru kita berbicara kemudian datang surat panggilan gitu. Tidak menjadikan hukum itu menjadi alat untuk memukul. Iya, tidak menjadikan hukum menjadi alat untuk memukul gitu kan. Ya, hukum tegak, demokrasi juga bersemi dengan baik gitu tentunya. Baik, Bang. Terima kasih Tribuners sudah bergabung bersama kami. Kita tadi mendengarkan bagaimana Bang Iju memaparkan upaya dan perjuangan Partai Demokrat menuju pemilu 2024 mendatang, dan bagaimana Partai Demokrat mengawal pembangunan di NTB. Terima kasih Bang Iju, waktunya sukses ke depan. Kita nantikan Bang Iju akan kemana di 2024 mendatang. Baik Tribuners, demikian bincang Tribun Lombok kali ini. Tribunlombok.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.